Apa itu perisai rezeki? Ini adalah sebuah konsep yang saya sampaikan dalam ilmu magnet rezeki, bahwa seorang manusia ini ya dia akan mendapatkan rezeki. Bahkan bukan akan, rezekinya datangnya dengan dipaksa ya. Dipaksa. Contohnya apa? Contohnya misalnya bernafas. Ya, bernafas ini datangnya dipaksa ya untuk datang kepada seorang manusia. Tapi ternyata ya ada yang namanya perisai ya. Perisai ini yang akhirnya menghalangi. Kalau dalam dunia nafas, kita tahan nafas ya. Nah, kalau kita tahan nafas, bagaimana perasaannya? Bagaimana rasanya? Tentunya rasanya nggak nyaman ya, nggak nikmat. Yang nikmat bagaimana? Ya biarkan aja itu si nafas itu datang. Begitu juga dengan rezeki. Nah, tadi disampaikan oleh Ustadz Deka bahwa rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga kebahagiaan, optimisme, keharmonisan, kesehatan, itu juga semua bagian dari rezeki. Nah, agar kita mendapatkan rezeki sederhana, buka saja ini si perisainya ya. Jadi sederhana, buka saja perisainya. Jadi perisai inilah yang menghalangi kita dari rezeki. Nah, Pak Nas, itu bukannya penghalang rezeki ya? Kenapa judulnya kok perisai? Perisai itu kan sepertinya bernuansa positif ya. Jadi seperti misalnya kalau kayak apa namanya Kapten Amerika, ya kan? Dia kan punya perisai gitu kan. Nah, perisainya itu bermanfaat. Itu dia, manusia banyak merasa bahwa perisainya itu awalnya dianggap bermanfaat. Bermanfaat. Awalnya dianggap begini. Awalnya dianggap bermanfaat. Padahal tidak bermanfaat sama sekali, ya. Makanya konotasinya akhirnya saya sampaikan dia konotasinya positif. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton yang namanya film Spider-Man ya. Spider-Man itu ada Spider-Man 3 ya. Nah, Spider-Man 3 itu dia Spider-Man-nya bukan warna merah biru, tapi warnanya hitam, ya kan? Nah, itu Spider-Man warna hitam. Ketika itu ada satu zat yang datang dari luar bumi ya, kemudian ketika diambil sama si Spider-Man itu, Peter Parker ya namanya ya, kemudian dia merasa dirinya lebih jago, lebih hebat, lebih dahsyat gitu ya. Tapi lama-kelamaan dia kehilangan sisi humanisme, sisi kemanusiaannya. Dia jadi lebih bengis, jadi lebih kasar, jadi lebih egois ya dan seterusnya. Nah, akhirnya untuk melepaskan dan dia kembali kepada fitrahnya atau kalau bahasa Malaysia ini semula jadi ya, naturalnya adalah dia harus berusaha melepas dengan keras gitu ya. Itu si eh, zat hitam yang ada dalam dirinya si Spider-Man hitam itu. Nah, ketika dia mulai melepas baru akhirnya kembali. Nah, di dalam diri manusia itu ada perisai-perisai ini yang akhirnya dia melingkupi dan makin lama makin banyak ya. Bukan berhenti sampai di situ, tapi akhirnya karena dia nggak sadar gitu ya, ini perisai-perisainya makin banyak sehingga rezeki juga makin tidak datang ya. Kemudian akhirnya ada orang yang mengatakan, kenapa ya kok rezeki saya kok seret, kok rezeki saya segini-gini aja, kok rezeki saya gitu ya, kok utang saya nggak lunas-lunas, kok piutang saya nggak dibayar sama orang, kok proyek saya nggak jalan-jalan dan seterusnya. Ternyata itu faktornya hanya ada di sini, perisai ini. Maka bagaimana caranya supaya rezeki itu datang dengan mudah? Sederhana ya. Buka saja perisainya. Buka saja perisainya. Apa yang terjadi ketika perisainya dibuka? Maka rezeki akan datang dengan lancar. Nah, inilah yang sering kita sampaikan kepada teman-teman yang kok rezekinya nggak datang sih gitu ya. Nah, waktu itu ada namanya Mbak Ika gitu kan. Mbak Ika ini dia pengen banget ya, pengen banget. Nah, kepengen banget itu namanya keinginan, rezeki yang diharapkan. Kalau kita sebutnya dengan LOP, Law of Projection.
dia pengen banget yang namanya ya mobil CR-V, mobil HR-V dia sebutnya. Mobil HR-V putih gitu ya. Tapi kenapa kok dia nggak dapat? Karena ternyata dia ada perisai ini ya. Ternyata dia punya perisai rezeki. Ketika dia belajar ilmu magnet rezeki, dilepaskanlah perisainya ini gitu ya. Dilepaskanlah perisainya ini, tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk suddenly dia dapat mobil CR-V, bahkan bukan hanya HR-V yang didapat. CR-V secara gratis. Nah, akhirnya ya yang kita inginkan adalah bagaimana kita semua bisa melepaskan perisai rezeki kita ini ya, terutama di dunia yang sekarang kita bahas, yaitu dunia IBK. Jadi perisai rezeki ini banyak sekali ya. Perisai itu apa sih Pak Nas? Perisai itu namanya dosa. Ya. Perisai itulah yang namanya dosa. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan sederhana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Saya ambil dulu ayat Al-Qur'an di dalam surat 71 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Ya, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Jadi bagi orang-orang yang punya dosa, punya salah, ya, optimislah ya karena Allah Maha Pengampun. Ya, jadi kata Allah buka perisainya, ya. Coba tangannya begini semua peserta di Facebook, di Zoom, ya, semua tangannya begini, ya. Bagaimana caranya dapatkan rezeki? Buka perisainya, begitu ya. Bagaimana caranya dapatkan rezeki? Buka perisainya ya. Coba ya semuanya yang di Zoom, coba saya mau lihat gitu ya, ada 174. Bagaimana caranya dapatkan rezeki? Buka perisai. Ya. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an disebutkan karena perisainya adalah dosa, maka ya buka itu dosanya. Kalau dosanya udah dibuka, apa kata Allah? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Gitu ya. Dengan lebat. Nah, dengan lebat ini Pak Nas maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang kalian inginkan. Wa yumdidkum bi amwal. Dan membanyakkan harta demi harta, demi harta, demi harta. Jadi Allah akan kasih harta yang banyak sekali kepada kalian. Kalau apa? Tarik ke atas caranya, yaitu kalau minta ampun kepada Allah. Ya, akan dibanyakan harta, anak-anak, kebun-kebun, sungai-sungai, artinya rezeki yang banyak. Apapun yang kamu minta, ya. Nah, ini yang terjadi pada Mbak Ika yang tadi saya ceritakan. Awalnya dia punya perisai. Nah, perisainya itu yang kita tuh kadang-kadang nggak ngerti ya, dosa kita apa ya. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar.